Di Parsamean SCT HKBP kami diundang ke sini khusus untuk bersama-sama menikmati rahmat Tuhan, rahmat Yobel yang kita terima di tahun yang ke-50 dari gereja. Saya dan kami semua menyampaikan selamat menyambut tahun Yobel, tahun jubileum 2021 yang ke-50 tahun untuk HKBP Pasar Minggu. Mengapa tahun ini menjadi sangat istimewa? Ramang dan Inang, semua kita yang dikasihi Tuhan, bahwa waktu, tahun, hari adalah pemberian Tuhan yang amat berharga. Katakanlah dolar dicetak Bank Sentral Amerika, rupiah dicetak Bank Indonesia, tetapi kalau waktu, hari, bulan, tahun, minggu, tidak ada raja, negara atau penguasa yang boleh menciptakannya kecuali oleh Ia sang pemilik waktu itu sendiri. Maka kata pertama yang membuka Alkitab kita itu di Perjanjian Lama adalah kata keterangan waktu. Dimulani, mulana, pada mulanya. Allah selalu bekerja, berkarya lewat rangkaian masa, rangkaian waktu di tengah-tengah kehidupan ini. Maka kalau pada saat ini kita merayakan tahun Yobel, tahun jubileum, sesungguhnya kita sedang melihat bahwa ini adalah sebagai sebuah perayaan iman. Sebuah perayaan iman. Kenapa disebut perayaan iman? Jubileum itu tidak sama dengan pesta Bonataon. Tidak sama, tidak sejajar dengan pesta pembangunan. Karena sehebat apapun kita nggak bisa bilang tahun 45, tahun ke-46 jubileumlah kita, tidak bisa. Karena ia harus selalu tiba pada tahun yang ke-50. Walau dalam tradisi ada juga 25, hitungan 75. Tetapi kalau merujuk kepada dasar-dasar yang lebih liturgis dan lebih alkitabiah, sesungguhnya dia kali 50. Apa yang dimaksud dengan itu? Kan kalau 7 hari menjadi Sabat, maka 7 kali tahun Sabat itu menjadi 49. Lalu tahun ke-50 itu adalah tahun Yobel, tahun jubileum. Maka kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan kita bergereja, pertanyaannya, hari Minggu itu wajib enggak? Boleh dijawab Ibu Bapak? Wajib enggak hari Minggu? Wajib dirayakan? Mau dengan cara bohape, mau losomar Minggu, haborati. Mau losoni halason parsauran niba do debata, tungbohi ipe gabeta barwado. Itu berdampak kepada totalitas kehidupan itu. Maka ketika misalnya sebuah penguasa atau sekelompok penguasa mengatakan toka dang boy mar minggu, tidak boleh beribadah di hari Minggu katanya, itu bisa amarah besar. Maka kalau tiba kita di tahun yang sudah lama ditunggu, dang boy 2 hari tamar jubileum, anggoso na 100 umurta, ipe molo pas tubuh kita, pai mau mai katakanlah tahun ke-50 ini, oke, kita nanti dapat 2 kali di tahun yang ke 2071. Tetapi tidak semua orang bisa tiba di situasi ini. Maka ini disebut bukan pesta secara pesta gerejawi saja, tetapi ini pesta yang sangat rohani, yang sangat punya esensi iman di dalam kehidupan orang percaya yang turun-temurun sejak Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan gereja-gereja setelah bertumbuh besar di tengah-tengah kehidupan ini, Yobel itu selalu dihidupi. Maka dari itu kita lihat di tengah-tengah dunia yang sedang pandemi,
kita dapat anugerah yang kita sebut dengan tahun jubileum ini. Di saat dunia sedang diperlambat oleh COVID-19. Ibu Bapak tahu bahwa semua serba melambat di saat ini. Tetapi disitulah Tuhan mengatakan Jobel. Disitulah pasar minggu menerima rahmat jubileum. Artinya bahwa kesembuhan kita, kalau pemerintah mungkin menyebut ini tahun pemulihan bagi bangsa kita, oleh gereja pasar minggu disebut ini tahun jubileum. Pemulihan kita adalah pemulihan pembebasan. Pemulihan kita adalah pemulihan relasi dengan Tuhan yang dikenal lewat Jobel itu. Tidak semua gereja dapat bonus begitu, Ibu Bapak. Tidak semua bisa gereja merayakan sejarah yang unik ini. Ada perayaan iman jubileum yang bertepatan dengan masa pandemi. Kalau mungkin kita di 2018 nggak merayakan model yang seperti ini. Ini rahmat yang berbeda. Dirayakan di tengah-tengah retreat terpanjang sepanjang abad ini, masa pandemi inilah. Udah hampir mau 12 bulan, 11 bulan kita semua retreat. Biasanya kalau Naposo Bulung retreat paling 3 hari. 4 hari udah bosan lah itu. Punguan Nama, Punguan Ina retreat ke puncak ya paling 3 hari. Sekolah minggu 3 hari. Tapi di sini kita semua sedang retreat. Sedang disendirikan dengan Tuhan bagi mereka yang diisolasi. Maka orang-orang yang diisolasi sebenarnya tidak pernah bisa sendiri karena selalu ada Tuhan yang menyertai. Dan demikian juga dalam segala irama kehidupan kita itu kita dibuat sangat terbatas dan kemudian ditunjukkan kerapuhan hidup kita. Saya baru jum dengan salah satu punguan ama di Jakarta ini dari Siantar. Lalu di-sharing seorang bapak berkata, Mang Pandita, tumagod dohulala hona corona daripada padua-dua torus rak do inata ijabu dabahin ne mana. Jenga tumagod in ne mana hona corona daripada rak torus do inata. Kira-kira di mana masalah? Itu kerapuhan kita. Bahwa baik dalam hal jangankan dengan penyakit, jangankan dengan masalah ekonomi, masalah relasi pun kita di tengah-tengah keluarga, sesungguhnya kita sangat rentan, sangat rapuh. Tetapi disitulah Jobel, jubileum itu menjadi jawaban atas pergumulan kita yang panjang ini. Sehingga kita tahu memutuskan bahwa mulai dan dengan pandemi ini, kita akan memulai hidup secara berbeda. Kita lihat berikutnya, bahwa di tengah-tengah pandemi itu dunia berubah begitu cepat. Sama dengan revolusi industri. Kenapa Mang Inang disebut revolusi? Karena gerakannya secepat perubahan revolusi. Sekejap selesai, sekejap hadir. Dari zaman dulu kita hanya bisa telepon dengan putar-putar, lalu kemudian datang dengan yang sifatnya telegram, berita kawat yang dikirim cukup cepat tapi dalam bentuk surat. Nah jolo sian huta tu Jakarta mungkin ya harus datang dulu perantau, titipkan suratnya. Iya kalau dia pulang tahun depan datanglah balasnya. Kita masih ketemu itu. Tetapi kemudian sekarang berubah. Sudah ketemu muka dengan muka kita lewat alat-alat yang ada di tangan kita. Perubahan itu begitu cepat. Secepat revolusi. Maka di situasi yang seperti itu, Jobel ini menjadi momentum. Jobel itu menjadi sebuah titik baru. Jobel itu menjadi kairos, di mana kita melihat momentum yang ditentukan Allah di dalam perjalanan sejarah orang Israel dan sejarah kita sebagai umatnya. Maka saya mulai meminjam kata adian. Jubileumo Namang Inang sama seperti sebuah adian. Adian ini biasanya butul-butul doi.
Artinya tempat yang agak tinggi, sehingga orang dapat melihat, menoleh ke belakang sudah berapa jauh yang dilalui, dan melihat ke depan sepanjang mana lagi yang harus ditempuh. Jadi kalau kita lewat dari hadiah coating dari Tarutung mau ke Sibolga, memang cocok kali tempat itu. Bisa melihat ke belakang dan bisa melihat ke depan. Maka tadi oleh narasumber Amang Ido dan Amang Pandiangan sudah diperlihatkan bahwa perjalanan kita itu 50 tahun ke belakang. Kenapa kita harus bikin webinar? Karena kita mau melihat, menoleh ke belakang. Nampaklah gereja kandang. Saya dengar berita itu dan tadi disampaikan juga bahwa secara historis kita punya rasa yang dekat dan mudah memaknai dengan kandang Bethlehem itu. Bahwa dari sana bermula sebuah kehidupan, persekutuan umat Tuhan, di mana melalui 50 tahun dia menjadi gereja terpandang. Jadi maka di papernya saya tulis dari gereja kandang menjadi gereja terpandang. Karena dia tidak hanya seperti yang dia katakan oleh Bapak Gubernur di periode yang lalu, gereja ini tidak hanya memperlihatkan lambang kerukunan, tapi ini menjadi ikon dari gereja-gereja Kristen yang ada di, katakanlah di Jakarta, di Jabodetabek ini dengan kemegahannya, dengan keindahannya, dan buah-buah pelayanannya. Maka sekarang di Adianon, marilah kita melihat ke depan. Isedo Jalabohado Jubileum 50 tahun Nanaingro. Ise mana hadir di si. Anggoita kau pungora ba ta papos ta ma rohate. Generasi muda. Maka kita lihat mereka ini merayakan ini ke depan akan seperti apa. Disitulah kita maka harus melihat revolusi industri itu yang menjadi masalahnya. Di situ kita sedang bergerak karena dunia yang sekarang, kalau kita hitung anak-anak muda kita ini sekarang yang remaja lah katakan, mereka lah yang berkemungkinan paling berpotensi merayakan ini bersama anak-anak sekolah minggu kita di 2071. Apa yang terjadi dengan mereka? Kita lihat Amanginang sedikit gambaran. Bahwa ternyata apa yang terjadi di hari ini, ada sebuah lembaga survei yang namanya Bilangan Riset. Bilangan Riset ini mengadakan survei tahun 2018 di Jakarta dan di berbagai kota di Indonesia. Hasilnya begini, anak-anak remaja kita, anak-anak Naposo Bulung kita sekarang yang menjadi panitia pesta 2071 yang akan datang adalah orang-orang yang hanya 17,9% yang rajin membaca Alkitab. Sisanya hanya paling 1 sampai 2 kali dalam seminggu. Bahkan ada yang sama sekali tidak pernah. Dalam hal berdoa, hanya 41,9% yang rajin berdoa. 50% daksi partangi yang be. Ini yang perlu kita cek ulang. Apakah dari kandang menjadi terpandang lalu kemudian hilang? Aimolo na sordo polume nidak dana na ringgas majahatan di debata doho na martangiang. Maka sintua-sintua kita 50 tahun yang akan datang adalah orang yang tidak terkoneksi dengan firman Allah, yang tidak rajin berdoa. Itu gambaran sederhana. Orang tua yang mau mengajari dan mendiskusikan hal-hal yang rohani dengan anak-anaknya hanya 22,8%. Jadongdo hampir 20% natoras yang tidak lagi mau sharing tentang kebutuhan rohani. Jadi ada sukun, juara berapa, ranking berapa, mau sekolah di mana, kerja di mana, nanti mau jadi apa. Seperti itu orang tua zaman now. Maka generasi iman 50 tahun ke depan
Ini menjadi pergulatan dan pergumulan besar kita akan seperti apa mereka. Apa yang membuat anak-anak muda kita ini kehilangan gairah dengan Tuhan? Selama ini kita bilang, wah itu karena tata ibadah. Tetapi survei ini menyebut, data ini menunjukkan bahwa yang paling membuat mereka kehilangan kemampuan untuk datang dan ikut bersekutu dengan Tuhan, justru tarikan dan gempuran zaman. Barulah 17,8% menyebut itu karena bentuk pelayanan. Kalau karena pendeta sintua itu hanya 8%. Jadi dangtar dok kita, adang jonok situanami tunaposo. No, itu hanya 8. Tapi ada 32,4% akibat dari medsos. Akibat dari keterikatan dan tarikan dari zaman ini atas mereka. Inilah situasi kita hari ini yang akan mencerminkan jubileum 100 tahun di tahun 2071. Jadi honot tado, ay pola pesta ono non, ay to ay mak na biasa mak lagi pandemi no aing, hoombe maita tabelut somai, rasanya tidak mungkin ibu bapak. Ini persoalan yang harus dari sekarang momentum ini harus memutuskan, mengambil sikap apa yang harus kita gapai dan kita raih di depan. Kita lihat berikutnya, bahwa yang paling berperan dalam mempersiapkan generasi iman di keluarga hari ini adalah 70% among nado inong nado. Maka penguatan rumah tangga itu sangat dibutuhkan. Dan kalau kita lihat siapa yang paling berperan, dua-duanya itu 42,4%. Alai na umabain dokon ama hanya 12%. Hapeido malim, ayah itulah imam. Alai gabe amataido noaing sitogutoguon. Itulah yang mencerminkan, itulah yang nampak dari situasi kita di tahun yang ke-50. Yang secara global ini menjadi persoalan besar kita. Mohon maaf, memang saya tidak melakukan survei untuk secara locally yang namanya Pasar Minggu, karena dari segi waktu dan jarak tidak mudah ini kita lakukan. Tapi ke depan ini mungkin bisa dikerjakan lebih lokal, karena data yang kita pakai ini adalah gambaran dari warga gereja secara umum, baik di Jakarta dan di beberapa daerah. Maka dari itu kita butuh yobel. Kita memerlukan yobel. Yang kalau dilihat dari definisinya, artinya tanduk. Tiupan tanduk. Jadi mungkin amang-inang yang masih pernah marmahan dulu, masih tahu tanduk bisa ditiup. Kalau sekarang mungkin ini agak jarang dilihat oleh anak-anak muda kita. Mengumandangkan ada sebuah momentum baru. Apa namanya? Pengampunan kolektif. Pembebasan secara kolektif. Bebas dari masa-masa yang lalu dan siap melangkah ke tahapan yang baru. Keharusan melepaskan kelekatan kita dengan yang lalu. Itulah gambaran yang paling sederhana dari kata yobel. Tanggal, malua, har hita, lepas dari kelekatan-kelekatan yang lalu itu. Maka disitulah kita selalu menyimpulkan bahwa ini perayaan iman yang harus memang, kalau kita lihat secara tekstual, sumbernya dari priest. Maka ini tidak bisa lepas dari liturgi. Ini tidak bisa lepas dari yang namanya perayaan ibadah. Bai bagas rohama dan boyatong. Bai masing-masing bema, ini juga tidak bisa sesederhana itu. Ini adalah gerakan iman bersama, pesta iman yang harus kita lakukan di dalam Tuhan. Apa esensi yang kita lihat di situ? Yang pertama, adanya pembaruan relasi dengan Tuhan. Nah parjolo na jolo,
sudeha toban mulak. Dan mulak tuhuta, tapi kembali ke habitatnya, kembali ke keluarga. Yang kedua, semua hutang dianggap lunas. Dan yang ketiga, hak milik, misalnya tanah yang dulu sudah kejual, balik, salese, kembali ke semula. Makanya kalau disebut restart, itu Yobel. Kalau disebut kita memutus yang lalu-lalu dan memulai relasi yang baru, itu terjadi di Yobel ini. Memutus siklus kehidupan yang lama. Maka apa saja yang dihasilkan oleh bumi pada hasil hari itu, dibagi-bagikan. Di perjanjian baru, di Kisah Rasul, bukan hanya memutus siklus yang lama, tapi marsileonan nadong di mana yang ada pada dia mencukupkan keberadaan orang lain. Saling berbagi. Maka kalau ditanya, kapankah jubileum sepanjang zaman paling mengena? Di COVID-19. Karena tanpa Yobel kita harus juga. Tetapi kemudian dengan Yobel ini, justru kita harus siap selalu menciptakan kehidupan bagi orang-orang di sekeliling kita. Banyak orang Amanginang tidak seberuntung kita. Ada orang yang hanya tidak sempat dari tangan ke dompet, tangan ke mulutnya. Boro-boro tangan ke dompet. Dihais manogot martuduk botari. Yang hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Di Samosir, Amanginang, orang tua mau anaknya daring, bukan cuma ngajarin dan jagain anak di rumah, bukan. Lari-lari dulu ibu-ibu di sana. Cari di kampung itu siapa yang punya gadget. Ketemulah gadget ini, dibawa ini ke rumah. Tenanglah hatinya, anaknya bisa belajar. Itulah dinamika yang terjadi di tengah pandemi ini. Maka sangat relevan, Yobel inilah obat bagi pandemi yang terjadi ini. Maka ketika kita lihat Amang dan Inang, esensi yang kedua, Yobel itu bicara pembebasan. Yesaya 61 bilang apa? Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan mengurapi aku, Ia mengutus aku menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang remuk, memberitakan pembebasan pada orang tawanan, orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, dan memberitakan tahun Yobel, tahun rahmat Tuhan, hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi dimensi kedua, selain pemulihan relasi, yang kedua adalah pembebasan. Tindakan Allah memutus yang lalu itu, dan yang kemudian membebaskan seluas-luasnya kehidupan itu seturut dengan kehendak. Maka kalau kita lihat sekarang dengan revolusi industri 4.0, kita tidak mungkin kembali lagi ke zaman di mana Yesaya dan imamat diperlihatkan. Tentu pembaruan relasi yang kita maksud di zaman pandemi ini, di zaman Yobel ke-50 pasar minggu ini adalah relasi persekutuan umat dengan Tuhan. Boado mabain asa kaya nakotau lamsolho tu debata. Asa gereja namenang yang semakin berkibar, berkarya gereja ini 50 tahun ke depan. Maka di situ kita lihat, Ibu Bapak, perubahan itu memang secepat gerakan revolusi. Maka kunci pertama, gereja harus siap berubah dan berbuah di tengah-tengah persekutuannya dengan Kristus. Perubahan itu harga yang harus kita lakukan dalam waktu dekat ini. Perubahan tidak hanya di kulit, di permukaan, tetapi menyentuh perubahan sampai ke dalam. Maka kalau era ini dikenal dengan disruption, maka kita harus siap dengan
eruption. Artinya meledakkan ke dalam, supaya kemudian sel-sel baru muncul. Itu gagasan daripada perubahan yang harus kita hadirkan. Cara kita menggereja itu harus berubah. Aina jolo ketemu sesama penguanina, shalom eda katanya, cipika cipiki, tapi 2 menit lagi dia berkata, dang lo morah ku merengi. Yang hanya nampak di kulit, tetapi kemudian tidak ketika ke dalam. Itu tantangan dan kebutuhan kita pertama. Harus selalu update dengan perubahan demi perubahan, tetapi dengan sikap iman. Saya bahas revolusi industri 4.0 di Samosir, bukan soal laptop, bukan soal medsos, bukan, tetapi dunianya berubah. Maka cara iman, cara jemaat beriman itu juga bertumbuh, berkembang. Maka gereja juga harus update dengan perubahannya. Revolusi industri 4.0 di gereja bukan tentang infocus, bukan tentang YouTube, bukan tentang medsos, tetapi tanggapnya kita dengan perubahan demi perubahan yang terjadi pada anak-anak. Di Medan Babura, maaf ibu bapak, kejadiannya itu udah lama ini. 4 atau 5 tahun yang lalu setelah anak ini nonton, dia memasukkan sikat WC kepada bagian tubuh dari temannya di sekolah. Lalu anak ini dibully dan tidak ada sekolah di Medan yang mau menerima anak ini pindah karena perilaku itu. Pertanyaannya kok bisa tiba-tiba begitu? Itulah dinamika perubahan yang dia saksikan di tengah-tengah masyarakat. Maka cara kita menyentuh anak itu mungkin harus berubah. Cara kita menggereja mungkin harus pola-polanya harus berubah. Supaya kemudian zaman ini tidak mengganggu atau merusak generasi kita. Yang kedua, ini zamannya kolaborasi. Ketika Amazon join dengan Snapchat, Google goyang. Artinya situasi yang kita temukan di zaman sekarang adalah zamannya zaman kolaborasi. Join aplikasi dengan restoran, dengan pembeli. Kan kalau pesan makanan online, kudul-dul hitai jabu. Lau par online ini majemput. Laku 3 ni natai. Dia kolaborasi. Sama-sama untung. Kita nggak repot-repot, dia untung, yang jualan laku. Kolaborasi. Nggak zamannya lagi dang diho, dang diau, tumagot di begu. Hidupnya nasai buto ngat do begu ni halak batak nasa lilingon. Karena kurang bisa kolaborasi. Yang bisa kita kompetisi. Kalau bisa jatuhkan, hancurkan. No, ini zaman di mana seluruh elemen itu kolaboratif. Yang ketiga, karena waktunya juga cukup terbatas. Yang ketiga, kita menemukan situasi yang sangat berbeda dari zaman sebelumnya, yang kita sebut dengan gempuran informasi. Next, yang ketiga. Terus. Nah, saat ini gereja bukan satu-satunya sumber informasi. Amanginang, jam 4 sudah masuk renungan. Entah dari mana kita nggak tahu itu, pokoknya masuk. Mau sesat, mau sesat, masuk semua. Maka di sini gereja harus menjadi sumber informasi yang paling cepat. Next. Gereja harus menjadi yang terdepan dan tidak boleh terlambat dalam memberi informasi firman Tuhan, kebenaran kepada kehidupan jemaatnya. Yang keempat, kita lihat smartphoneisasi agama. Zaman sekarang, agama itu lama-lama jadi tontonan, bukan tuntunan. Natal itu jadi bukan karena ibadahnya, tapi karena fotonya. Lebih seru di selfie-nya, lebih seru di tontonannya, ketimbang di tuntunannya. Amanginang percaya enggak? Kalau setiap minggu sore kita undang artis khotbah nyanyi di sini, penuh gereja.
Karena apa? Tontonan. Banyak gereja heboh bukan karena tuntunan, karena tontonan. Khotbahnya lucu-lucu itu. Terus apa isinya? Gak tahu. Pokoknya lucu. Tontonan. Agama lama-lama jadi seperti komoditi. Maka gereja harus selalu menjadi tuntunan, bukan tontonan. Apalagi Naparpudion, olo tontonan di perbadan, tontonan-tontonan yang lain. Itu dihindari. Yang kelima, kita lihat penghayatan iman jemaat itu berubah. Kenapa? Kita lihat yang pertama. Orang sekarang senangnya jalan pintas, yang simple, yang praktis. Terus kemudian ada beberapa perubahan yang terjadi. Kita lihatlah yang terakhir ini. Next. Matinya kultur refleksi. Next. Orang sudah mau tenggelam, tapi orang sibuk foto-foto, video. Amanginang waktu kapal Sinar Bangun tenggelam di Danau Toba, 31 menit masih ada kepala yang berjuang bertahan hidup. Tapi penolong tidak datang, karena apa? Padahal jarak dari Tigaras ke Simanindo itu cuma 8 kilo. Artinya kalau 30 menit itu udah nyampe di seberang, bukan ke TKP, udah lewat. Tapi orang memilih video. Jadi nanti kita akan ketemu peradaban di mana jemaat itu kena serangan jantung, anaknya tidak larikan buru-buru ke rumah sakit, tapi bikin video. Detik-detik mama serangan jantung. Lalu dibikinlah judulnya di bawah, Dungi Tos Mahosana. Datanglah kakaknya dari Batam, dia bilang, untung kau videokan dek, jadi ada awak tengok-tengok ini mana musik. Apa yang terjadi dengan masyarakat yang seperti ini? Next, kita lihat keterasingan. Nuaeng moding dong, kadang lau behita. Tuna modingi. Cukup di grup WA. RIP. Turut berduka cita. HP nataina maruasta. Sodong ruasna anakon nabe igrupi. Aleusi dari pesahat. Itu kan gambaran-gambaran di mana kita lama-lama makin asing dan terasing dengan yang lain. Amat tatu inat tapenuang alam terasing. Mengucap po selama ulang tahun inatai itu amat tai ku Facebook doi baen. Selamat ulang tahun mami inna. Jero mamatai terima kasih. Romenatai terima kasih papi inna. Ai HP labung nado. Ai asalane ummahuni. Tetapi kemudian ini perubahan. Ini situasi yang sedang kita jumpai di masa sekarang. Maka relasi kita harus di-upgrade ulang. Bagaimana kita berada di situasi yang seperti ini? Maka tetap dengan pengutusan kita itu harus. Gereja tidak boleh kehilangan daya tuntunnya. Gereja tidak boleh kehilangan kemampuannya dalam menjangkau jiwa-jiwa. Satu yang paling penting di pandemi ini yang bersegera tahun ini harus dilakukan adalah reconnecting Amanginang. Di pasar Minggu ini harus. Karena apa? Jemaat kan udah mulai sempat sekian lama agak jauh. Tidak semua bisa datang ke gereja. Maka mengumpulkan orang ini kembali, ini juga adalah sebuah program. Reconnecting, bagaimana supaya kepastian jemaat kita itu kembali hadir secara fisik bila pandemi ini sudah dilalui. Tetapi kemudian di tengah-tengah pandemi ini kita juga dan di revolusi industri ini kita bisa menciptakan misi. Mari kita lihat misalnya dengan adanya komunitas online sekarang, ini menjadi identitas baru dalam berkoinonia yang menembusi batas-batas lokasi, jarak, suku, ras, dan yang lain-lainnya. Sama seperti streaming kita hari ini. Mungkin akan ada yang bukan pasar Minggu, atau mungkin yang bukan HKBP, atau yang mungkin bukan Kristen, bisa menikmati suasana yang kita rasakan saat ini. Tetapi kemudian, next kita lihat,
spasi, ruang interaksi ini yang tidak dibatasi oleh batas-batas temporal. Tetapi kita harus ingat, sakramen tidak bisa dan belum bisa secara online. Perjumpaan ragawi tetap menjadi kebutuhan mendasar kita. Tetapi menurut berbagai ahli, orang-orang yang meneliti ini, sebagian besar jemaat kita nanti akan tetap menjaga persekutuan online-nya itu dengan dia. Maka reconnecting itu harus tetap didahulukan. Dan yang kedua, persekutuan yang namanya menjangkau jiwa-jiwa yang lebih jauh, ruas kita yang tidak bisa datang ke gereja, bisa dilayani dengan beberapa pelayanan tertentu yang sifatnya online itu bisa dilakukan. Kita lihat Matius 28, maka kata pergilah, ini tindakan menaungi dan mengarungi kemajuan teknologi, menghampiri melalui kemajuan teknologi yang ada. Ajarlah katanya kita menggunakan produk-produk digital yang sudah dapat dirasakan, dapat menyentuh. Dan tetap dimaknai dalam konteks bagaimana kita memuridkan, atau kalau nggak suka dengan istilah itu, menggembalakan, marmahani seluas-luasnya kehidupan di tengah-tengah jemaat kita. Mau lihat ya?